Yang ke-10, contoh ilham Allah. Misalnya Musa bisa menulis kitab Kejadian, sedangkan Musa sendiri itu tidak mengalami peristiwanya. Ya, karena Nabi Musa itu nabi, Pak. Nabi. Karena Musa itu nabi, dibimbing oleh Allah. Wajar. Apakah Musa sekelas dengan Lukas, Markus? Ya, coba dibaca di sini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, di pangkuan, ya. Jadi duduk di sebelah kanan, berdiri di sebelah kanan, ini duduk di pangkuan. Jadi dialah menyatakannya, ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allah tidak bisa dilihat, ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah menyatakannya. Nah, ini unik juga, ya. Tidak pernah dilihat tapi diketahui duduk di pangkuan. Ini bagaimana? Bagaimana yang tidak pernah dilihat tetapi diketahui ada di satu di kiri, satu di kanan. Nah, ini uniknya memang, ya. Luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, mana yang benar nih? Versi apa? Markus duduk di sebelah kanan, atau versi Kisah Para Rasul duduk berdiri di sebelah kanan, atau versi Yohanes duduk di pangkuan? Mana yang benar? And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, video ini merupakan lanjutan dari video yang pertama tentang review atau reaction terhadap pernyataan pendeta yang mengklaim bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang berasal dari Allah. Nah, sebelum saya lanjut, saya mengingatkan apa yang telah saya tegaskan di part yang pertama. Bagi yang belum nonton silakan kunjungi di bagian pertama, bahwa kata Alkitab sama sekali tidak berasal dari original teks Bible yang berbahasa Yunani. Jadi ini adalah istilah comotan dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran, dari bahasanya Muslim, tiba-tiba masuk ke bahasa ke terjemahan Bible versi bahasa Indonesia, dan penggunaannya pun seenaknya, ya, seenaknya. Dan itu sudah saya sampaikan di part pertama. Terus yang kedua, para pendeta cenderung menyamaratakan kitabnya para nabi dengan kitab yang ada di Perjanjian Baru, yang beberapa di antaranya justru tidak diketahui pasti siapa pengarangnya atau penulisnya, ya. Dan ini akan saya ulas nanti lebih lanjut dan disertai dengan pembuktiannya dari Bible itu sendiri. Nah, menyamakan kitab Nabi Musa, padahal Nabi Musa jelas-jelas nabi, walaupun Nabi Musa misalnya menulis kejadian ratusan tahun yang lalu, bahkan kejadian manusia pertama, ya jelas saja wajar karena memang dibimbing oleh Allah. Lah bagaimana dengan penulis-penulis yang ada di Perjanjian Baru? Nah, ini akan seru kalau kita bahas, ya. Akan sangat seru, makanya tonton terus sampai habis agar tidak gagal paham. Nah, sekarang mari kita lanjutkan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Gersong tentang klaim bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab suci dari Allah. Oke, kita dengarkan. Itu yang menunjukkan bahwa kitab suci di jagat raya ini hanya ada satu. Yang ke-9, cara penulisan kitab suci adalah dengan ilham Allah. Ini cara waktu ditulis kitab suci, ya. Pertama adalah kitab suci adalah dengan ilham Allah. Ya, jadi klaim bahwa cara penulisan kitab suci berdasarkan ilham Allah, kata dia. Timotius
3 ayat 16. Dan apa yang dilihat dan disaksikan oleh penulis kitab suci itu tertulis di dalam Lukas 1 ayat 2, Wahyu 1 ayat 2. Oke, saya mau masuk ke Lukas. Oke, langsung kita menuju ke ayat yang ditunjukkan atau dirujuk oleh si pendeta Gerson. Kita masuk ke Lukas 1. Kita baca Lukas 1 sampai ayat Lukas 1:1 sampai 1:4 ya, biar tahu konteksnya. Oke. Di sini disebutkan Theophilus yang mulia bahwa banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, Theophilus yang mulia, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Artinya bukan hanya Lukas, ternyata banyak orang lain juga menyusun suatu berita. Berarti beritanya seliweran lah gitu ya, tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Kan gitu ya pengakuan Lukas. Di ayat keduanya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Kita ini berarti Lukas dan Theophilus dan yang lainnya, gitu ya, banyak. Yang dari mereka adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata dan pelayan firman. Di sini bukan saksi mata pelayan firman, bukan. Tapi saksi mata dan ada penghubungnya, yaitu pelayan firman. Saksi mata dan pelayan firman. Ini bisa diartikan saksi mata juga mereka adalah pelayan firman. Bisa juga diartikan saksi mata lain lagi, pelayan firman lain lagi. Nah, artinya banyak ya. Nah, terus di ayat ketiganya, karena itu setelah aku ini berarti Lukas, aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Di ayat keempatnya, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini menurut keputusan Lukas dan pilihan Lukas. Apakah ini Lukas 1:1 sampai 1:4 itu sudah masuk di kitab suci? Silakan menilai sendiri. Yang jelas ini adalah ayat Bible, ayat Alkitab yang diklaim sebagai satu-satunya kitab suci yang dari Tuhan gitu ya. Oke. Nah, yang menarik di sini ini tadi ya, si Lukas ini melaporkan kepada Theophilus ya tentang berita peristiwa-peristiwa yang berseliweran ini ya. Kemudian di sini juga disebutkan ada saksi mata dan pelayan firman. Saya tadi bilang entah saksi mata tersendiri, pelayan firman tersendiri, atau saksi mata sekaligus pelayan firman. Yang jelas ini ada kata hubung dan. Ya, silakan maknai sendiri. Cuma yang menarik juga berikutnya di sini adalah karena itu aku telah menyelidiki. Ingat di sini pengakuan Lukas ya. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan dari asal mulanya, berarti semacam kronologisnya diruntut, diteliti lagi gitu ya. Begitu pertanyaannya, kalau si Lukas ini yakin bahwa apa yang disampaikan kepada mereka adalah benar-benar firman, benar-benar wahyu dari Allah, benar-benar dari Roh Kudus, dia menyelidiki loh ini. Apa arti menyelidiki? Untuk memastikan, untuk membedakan mana yang sesuai, mana yang tidak. Kan begitu ya? Jadi mana yang soheh, mana yang lemah. Ya, mana sesuai, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang fakta atau mana yang hoax. Kan gitu. Nah, buktinya ini sih Lukas ini diselidiki. Berarti berita-berita itu seliweran, tidak semuanya benar. Kalau diyakini bahwa itu semuanya pasti wahyu dari Allah, tentu nggak perlu diselidiki lagi, langsung tulis, kan begitu ya? Itu logikanya. Nah, dari situ saja sudah menimbulkan pertanyaan, apa benar ayat yang saya highlight ini adalah kitab suci? Ini pengakuan Lukas loh ya. Gitu, satu. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya bagi saya adalah, kan di sini disebutkan ini ya. Ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Hendry Tan atau Pak Gerson atau siapapun pendeta, yang diilhami oleh Roh Kudus yang mana?
para saksi mata, pelayan firman, ya, atau Lukas. Karena ini tulisan bisa jadi karena ada beberapa yang terlibat. Saksi mata, pelayan firman, Lukas. Apakah tiga-tiganya diilhami oleh Roh Kudus? Tiga-tiganya menyampaikan wahyu dari Allah? Saksi mata menyampaikan wahyu, pelayan firman menyampaikan wahyu, Lukas menyampaikan wahyu. Yang mana yang dibimbing? Lukas ini posisinya hanya sekedar menyampaikan saksi-saksi pelayan firman yang diilhami oleh Roh Kudus tadi, atau Lukasnya sendiri yang diilhami oleh Roh Kudus sehingga bisa membedakan mana informasi yang benar yang disampaikan oleh saksi mata, mana yang salah. Buktinya di sini diselidiki. Setelah aku menyelidiki, berarti si Lukas harus punya kemampuan untuk bisa membedakan, kan begitu ya? Padahal kalau itu diyakini bahwa itu yang saksi mata atau pelayan firman ini benar-benar menyampaikan wahyu dari Allah, tentu nggak perlu diselidiki lagi, diyakini aja gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya cukup jelas. Yang siapa yang di sini yang diilhami oleh Roh Kudus? Wahai pendeta, Lukaskah, saksi matakah, pelayan firmankah? Gitu ya. Nah, terus saya akan maju sedikit di Lukas 2. Ya, di Lukas 2 tentang kelahiran Yesus. Akan buka di sini. Perhatikan sahabat. Saya baca di mulai ayat ke-8. Ini ya. Nah, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi. Nah, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Wah, itu jadi kalau kita membayangkan semacam apa film model mirip Ultraman gitu, Bu, itu nongol tiba-tiba bersinar gitu ya. Ya, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa, seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud." Gitu ya. Nah, ini pengakuan malaikat. Berarti kalau kita mau runtut beritanya, ceritanya, nah, malaikat nongol bersinar tadi, kemudian di situ ditampakkan pada para gembala, kemudian para gembala lalu mereka takut, kemudian mendapat informasi bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, sekarang bagaimana ini bisa sampai ke Lukas? Sementara Lukas ini bukan murid Yesus, bukan keluarga Yesus, bukan siapa-siapa Yesus. Gitu. Bahkan kalau kita baca di ayat sebelumnya tentang meriwayatkan tentang proses kelahiran Yesus, Bunda Maria bersalin melahirkan seorang laki-laki, anaknya sulung dibungkusan dengan terlampin dan dibaringkannya ke dalam palung. Itu dapat informasi dari mana? Apakah Lukas bertanya dari sumber A1 yaitu Bunda Maria? Tidak ada informasinya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi di Lukas 1 ini ya saksi mata dan pelayan firman, sama sekali tidak ada disebutkan siapa saksi mata dan pelayan firman itu. Tidak ada sumbernya, informasinya dari mana. Kalau seperti di Islam itu ada hadis diteliti betul untuk memastikan bahwa beritanya, informasinya itu sahih, ya, sahih, hasan, maudhu, ya, doif. Jadi bisa dipastikan ini lemah, ini palsu, ini baik, ini dipastikan kuat berdasarkan berbagai kriteria, dan sumbernya harus jelas siapa, kan gitu. Tapi di sini nggak ada, semuanya dia
yakini begitu saja bahwa itu adalah ilham roh, itu adalah firman atau wahyu dari Allah, tetapi narasumbernya nyampaikan ke Lukas. Kan Lukas bukan nabi. Sehingga mengandalkan apa yang berdasarkan informasi dari orang lain, para saksi mata dan pelayan firman tadi. Yang sekali lagi narasumbernya tidak diketahui pasti siapa. Jelas? Atau coba lihat pembandingnya di Markus 16-19 seperti yang sedang saya tampilkan ini. Di sini disebutkan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16-19. Kita tahu Markus ini temannya Paulus. Markus ini bukan murid Yesus. Saat Yesus berkeliling menyampaikan Injil, Paulus sibuk intimidasi, meneror pengikut Yesus. Dan Markus inilah temannya Paulus pada saat itu. Yang jadi pertanyaan, apakah ikut ke sorga sehingga melihat posisi duduk Yesus, kemudian kembali ke dunia, lalu menulis ayat ini? Tentu tidak. Ya. Kalau begitu mau dikatakan, oh iya berdasarkan ilham roh. Begitu ya. Berarti apa sih Markus menulis sendiri begitu saja, apa berdasarkan saksi mata seperti hanya dikatakan oleh Lukas? Atau berdasarkan kesaksian orang sekitar, responden kemudian menyampaikan, apa informan maksud saya, disampaikan ke Markus, kemudian Markus menulis ayat ini. Yang menerima atau yang diilhami oleh Roh Kudus atau mendapat wahyu dari ilahi, itu siapa? Markus atau pemberi informasi? Atau Markus sama pemberi informasi sama-sama ke surga melihat posisi duduk Yesus? Atau pemberi informasi aja yang ke surga ikut melihat posisi duduk Yesus? Atau yang pemberi informasinya itu dia mendapat wahyu bahwa Yesus terangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah, kemudian disampaikan ke Markus? Wajar kan bertanya begitu? Ya iyalah, sebab ini bukan perkataan Yesus, perkataan orang lain, entah itu Markus atau orang yang memberi informasi kepada Markus. Mana yang mendapat ilham Roh Kudus? Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat ke-5 dan ke-56 mengisahkan tentang kesaksian Stefanus. Kita baca di sini, ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tadi duduk ya, sekarang berdiri. Ya, jadi menurut Markus lain lagi, menurut di Kisah Para Rasul ini, para rasul konon ditulis oleh Lukas ya. Ini lain lagi. Ini posisi Yesusnya berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi ayat berikutnya. Ya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Anak manusia. Ya, bukan Tuhan ya. Sampai di surga pun ternyata masih anak manusia. Berdiri di sebelah kanan. Jadi bukan penglihatan Stefanus, bukan duduk di sebelah kanan, tetapi berdiri di sebelah kanan. Bahkan menurut Yohanes itu duduk di pangkuan. Kalau nggak salah coba dibuka Yohanes, kalau nggak salah Yohanes 1:18. Coba tak buka Yohanes 1:18. Oke. Ya, coba dibaca di sini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, di pangkuan ya. Jadi duduk di sebelah kanan, berdiri di sebelah kanan, ini duduk di pangkuan. Jadi dialah menyatakannya ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allah tidak bisa dilihat ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah menyatakannya. Nah, ini unik juga ya. Tidak pernah dilihat tapi diketahui duduk di pangkuan. Ini bagaimana? Bagaimana yang tidak pernah dilihat tetapi diketahui ada di satu di kiri, satu di kanan. Nah, ini uniknya memang ya, luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, mana yang benar nih? Versi
Markus duduk di sebelah kanan, atau versi Kisah Para Rasul duduk berdiri di sebelah kanan, atau versi Yohanes duduk di pangkuan. Mana yang benar? Ya. Atau kadang-kadang berdiri di sebelah kanan, atau kadang-kadang duduk di pangkuan, atau kadang-kadang duduk di sebelah kanan, gitu ya. Ya, pertanyaan kalau begitu, mana yang diilhami oleh Roh Kudus? Yohanes, Stefanus, Markus? Atau informasi yang menyampaikan kepada Yohanes, Markus seperti itu, mana yang diilhami oleh Roh Kudus? Kalau tiga-tiganya benar, ya berarti harus dipahami bahwa Yesus kadang-kadang duduk di pangkuan, kadang-kadang di samping kanan, kadang-kadang berdiri gitu ya. Iya, ya iyalah, lama-lama pegel dong harus. Iya. Oke, itu sangat ya penting dipikirkan ya. Saya mengajak berpikir ini. Ya, saya mereview ini mengajak berpikir. Saya tidak berani menyimpulkan. Ya, Andalah yang harus memikirkan ini dan menyimpulkan sendiri ya. Nah, oke, kita lanjut. Dan juga dikuasai Roh Yesus, disebut juga Roh Kudus, juga Roh Allah. Wahyu 1 ayat 10 dan Wahyu 4 ayat 2. Oke. Dikuasai oleh Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus. Jadi mereka klaim bahwa penulisan kitab penulisan Bible itu dikuasai oleh Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus, atau apalah artinya, yang jelas kurang lebih seperti itu. Nah, sebentar kita akan buktikan, kita akan cek sebenar-benarnya apa betul klaimnya itu sesuai dengan fakta. Yang ke-10, contoh ilham Allah. Misalnya Musa bisa menulis kitab Kejadian, sedangkan Musa sendiri itu tidak mengalami peristiwanya. Ya, karena Nabi Musa itu nabi, Pak. Nabi. Karena Musa itu nabi, dibimbing oleh Allah. Wajar. Apakah Musa sekelas dengan Lukas, Markus, Paulus? Nah, silakan Anda pikirkan sendiri. Jadi kalau membandingkan dengan Musa, Daud, ya kita agak problem menurut saya ya, karena mereka para nabi. Nah, sementara penulis Bible di Perjanjian Baru, mereka nabi apa bukan? Kan gitu. Selisih waktunya juga ribuan tahun. Demikian pula Paulus bisa menulis tentang Adam di dalam kitab Roma ayat 12 dan ayat 13, juga ayat 1. Saya juga bisa menulis tentang Adam, Pak, karena kitabnya sudah ada, tinggal baca terus menulis ulang. Apakah saya juga dianggap sebagai mendapat wahyu dari ilahi? Jadi logiknya ini agak bermasalah. Oke, masih ada nggak dikatakan oleh Pak Pendeta ini sebelum kita review? Yang ke-11, contoh ada. Apa yang dilihat penulis dan dikuasai Roh adalah seperti yang dilakukan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Jadi semua yang kami sampaikan tadi dengan ayat-ayat Alkitab menunjukkan cukup jelas, dan selain apa yang sudah kami sampaikan di atas, dijamin cuma tafsir dan ngarang bebas. Oke, sekarang kita akan buktikan ya. Saya akan review apakah ini yang ngarang bebas siapa nih. Oke. Ini asik giliran saya yang mengomentari ya, karena pendeta sudah selesai kan ya. Terima kasih. Ya sudah selesai berarti ya. Sekarang mari kita bahas satu persatu tentang klaim bahwa apa yang mereka katakan itu adalah dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus. Saya mulai dari Roh Yesus dulu ya. Katakanlah nih, mereka menulis itu berdasarkan Roh Yesus. Saya akan masuk ke pengakuan Yesus sendiri. Yesus sendiri di Yohanes di Yohanes 12 ayat ke-49. Ini ayat favorit saya ini.
Yohanes 12 ayat ke-49. Saya suka banget ayat ini untuk nampol oten. Ya. Kalau dikatakan bahwa itu berasal dari Yesus, ya, termasuk pengakuan akulah Alfa dan Omega, sehingga diklaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang kita konfirmasi ke pernyataan Yesus itu sendiri. Cek di Yohanes 12 ke-49. Apa kata Yesus? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Saya ulangi, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jelas? Sebab aku bukan berkata-kata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Siapa yang mengatakan begitu? Yesus. Jelas? Berarti Yesus itu diperintah untuk mengatakan itu. Jadi kalau dikatakan ini dikuasai oleh Roh Yesus, dibimbing oleh Roh Yesus sendiri mengaku seperti itu. Roh Yesus sendiri mengaku, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya, Yesus utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 8, Yesus diperintah untuk menyampaikan firman. Jelas? Nah, jadi harusnya begitu. Nah, sekarang itu pengakuan tentang klaim bahwa Roh Yesus. Nah, sekarang saya lanjut ke bagian lainnya. Oke, kita lihat di sini, sahabat. Ya, ini sumbernya dari katolisitas.org. Ya, mengenal dan mengasihi iman Katolik. Nah, ini website Katolik ya, sahabat. Ya. Coba kita baca di sini, ini menarik sahabat. Biar paham ya kasusnya ya. Biar paham. Bahwa ternyata. Nah, ternyata di sini ditulis ya. Menurut New Advent Catholic Encyclopedia, terdapat sekitar 50-an karya-karya tulis di abad-abad awal yang menulis tentang pribadi dan karya Kristus, dan ada 20 karya yang disebut Injil. Ya, jadi banyak menulis tentang karya-karya Kristus, kemudian ada 20 karya yang disebut Injil dalam tanda petik. Walaupun hanya 4 kitab Injil yang disebut Injil kanonik, yaitu dinyatakan oleh gereja sebagai Injil yang ditulis oleh ilham Roh Kudus. Ke-12 Injil tersebut adalah, jadi di sini banyak Injil, banyak sekali Injil, ada 20 karya yang disebut Injil. Kemudian setelah dikanonik diputuskan ada 4 yang diklaim oleh bapak-bapak gereja sebagai ilham Roh Kudus. Bagaimana bapak gereja bisa menyeleksi, bisa memastikan, oh yang ini berdasarkan ilham Roh Kudus, oh yang ini bukan. Saya pengen bertanya kepada siapapun Anda, pendeta, dari mana bapak-bapak gereja ini bisa memastikan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itulah benar-benar diilhami Roh Kudus, sedangkan yang lain yang didaftar ini tidak termasuk. Nah, coba saya bacakan ya. Ini ada Injil menurut jemaah Ibrani, ada Injil Petrus, ada Injil menurut jemaah Mesir, ada Injil Matias, ada Injil Filipus, Injil Thomas, Proto Evangelium Yakobus, Injil Nikodemus, Akta Pilati, Injil ke-12 Rasul, Injil Basilides, Injil Valentinus, Injil Markion, Injil Hawa, Injil Yudas, tulisan Gena Marias, Injil Teleioseus. Wah, susah banget namanya. Nah, namun dari ke-20 Injil itu hanya 4 yang diakui oleh gereja
diakui oleh gereja sebagai Injil yang diilhami oleh Roh Kudus, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat Injil tersebut ditulis sendiri oleh Rasul Kristus, yaitu Matius dan Yohanes, atau oleh murid Rasul Kristus, Markus, murid Rasul Petrus, dan Lukas, murid Rasul Paulus. Mereka nabi bukan? Bukan. Murid Yesus? Bukan. Oke. Keempat Injil tersebut, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ditetapkan sebagai Injil kanonik, termasuk dalam kanon Kitab Suci Perjanjian Baru pertama-tama oleh Paus Damasus pada tahun 382 dan kemudian diteguhkan oleh Konsili Hippo. Jadi penetapannya ini di konsili, sahabat. Di konsili menetapkan bahwa ini ya. Pada tahun 393 dan Catechesis 397 dan konsili-konsili berikutnya sebagaimana pernah diulas di sini. Oke. Nah, saya akan klik di sini sahabat, perhatikan ya, tahan napas. Oke, kita baca lebih lanjut. Oke, pengenalan dengan kitab suci ya. Ya, Yesus tidak menulis kitab suci. Catat, Yesus tidak menulis kitab suci. Oke, ini harus dipahami ya. Coba kita baca di bagian bawahnya, asal-usul kitab suci. Nah, ini sahabat bisa baca sendiri di katolisitas.org. Nah, asal-usul kitab suci. Maka umat Kristiani percaya bahwa kitab suci bukan merupakan kitab yang jatuh dari surga. Betul. Adapun kitab yang dituliskan oleh Kristus, melainkan bukan, ataupun kitab yang dituliskan oleh Kristus, melainkan kitab yang terdiri dari kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang pilihan Allah yang diilhami oleh Roh Kudus ya. Ini lagi-lagi ya, diilhami oleh Roh Kudus. Apa? Bagaimana mereka memastikan ini, menetapkan bahwa oh ini diilhami oleh Roh Kudus? Ini yang jadi pertanyaan saya. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa kitab kita? Nah, ini ternyata bukan cuma saya yang bertanya. Nah, bagaimana? Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa kitab-kitab tertentu diilhami oleh Roh Kudus, sedangkan ada banyak kitab lain yang hanya merupakan karya manusia? Di sini dikasih di bold ya tulisannya. Sejarah menunjukkan bahwa menentukan apakah suatu kitab tertentu diilhami oleh Roh Kudus atau tidak adalah Gereja Katolik. Wow. Ternyata yang menetapkan itu adalah pihak Gereja Katolik. Saya ulangi. Sejarah menunjukkan bahwa yang menentukan apakah suatu kitab tertentu diilhami oleh Roh Kudus atau tidak adalah Gereja Katolik. Pertanyaan saya, apa otoritas mereka bisa memastikan dan menetapkan bahwa yang ini berasal dari, pasti ini adalah Roh Kudus, yang ini bukan? Halo? Ya. Jangan oleng ya. Jangan oleng, masih lanjut. Hal ini mungkin karena kita percaya bahwa Gereja Katolik dipimpin oleh para rasul dan para penerus yang dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana memastikan? Ya, di sini disebutkan hal ini karena kita percaya. Ini percaya, modalnya percaya loh ya. Modalnya percaya bahwa Gereja Katolik dipimpin oleh para rasul dan para penerusnya yang dibimbing oleh Roh Kudus. Luar biasa ya. Klaim ya. Karena Roh Kudus ini adalah roh yang sama dengan roh yang mengilhami penulis kitab-kitab itu. Jadi yang menetapkan bahwa ini berdasarkan Roh Kudus, yang ini bukan, mereka juga diklaim sama seperti yang penulis kitab itu sendiri. Wah, luar biasa ya. Jos ya. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang sama dengan roh yang mengilhami penulis kitab itu. Maka meneguhkan dan menetapkan, maka ditetapkan oleh gereja tentang kitab-kitab tersebut tidak mungkin keliru. Wow,
Mereka mengklaim bahwa karena Roh Kudus ini adalah roh yang sama dengan roh yang mengilhami penulis kitab-kitab ini, maka meneguhkan yang ditetapkan oleh gereja Katolik tadi ya, tentang kitab-kitab tersebut tidak mungkin keliru. Karena Roh Kudus tidak mungkin mempertentangkan dirinya. Iya sih, Roh Kudus tidak mungkin mempertentangkan dirinya, tapi bagaimana kalian memastikan bahwa itu adalah ilham Roh Kudus? Ini yang perlu jadi pertanyaan, sahabat, ya. Pak Pendeta yang mendengar suara saya ini mohon dijelaskan. Biar Oten gak oleng. Dan saya asik ya. Coba kita baca lanjutannya. Ini seru ini. Artikelnya bagus, keren, mantap. Jika kita tidak mempercayai hal ini, kita sama saja dengan mempertanyakan janji Yesus yang mengatakan akan menyertai para rasul sampai akhir zaman. Lihat Matius pasal ke-28 ayat ke-19. Nah, berarti mereka menetapkan atau memastikan bahwa kedudukan atau posisi murid Yesus sama dengan bapak-bapak gereja, sama dengan pelanjutnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kita tahu bahwa para rasul semuanya telah wafat, sehingga janji penyertaannya sampai akhir zaman hanya mungkin diartikan bahwa Yesus akan menyertai para pengganti rasul-rasul itu tersebut dan menjaga mereka dari keselamatan dan kapasitas memimpin gereja dan melestarikan ajaran Kristus. Ya, jadi para rasul udah nggak ada, terus ilham Roh Kudus tadi pindah ke bapak-bapak gereja. Dan maka dengan mengimani janji Kristus itu, kita percaya bahwa para pengganti rasul diilhami oleh Roh Kudus untuk meneguhkan kitab-kitab mana diilhami oleh Roh Kudus yang kemudian membentuk kitab suci. Ya, jadi ternyata kitab suci yang menentukan bahwa ini suci atau kagak, ini ilham roh apa bukan, itu adalah bapak-bapak gereja, dan mereka akui itu setara dengan murid-murid Yesus, bahkan setara dengan nabi. Waduh, luar biasa ya tetangga sebelah kita ya. Dahsyat men. Oke. Nah, saya akan membaca di sini mungkin ya. Nih, kita baca di sini peran gereja Katolik. Ini klaim gereja Katolik. Dari bukti sejarah kita melihat adanya banyak kitab yang menceritakan tentang Allah. Tentu orang hak bertanya, mana kitab yang benar, mana yang tidak. Betul ya, saya juga bertanya begitu. Semua orang tentu dapat mempunyai penilaian sendiri-sendiri, betul. Namun berbahagialah kita yang mempercayai bahwa Allah menyertai gerejanya dan dengan Roh Kudusnya. Oh ya, itu tadi ya. Mereka sudah mengakui bahwa apapun yang itu bimbingan Roh Kudus ya. Ini memang berat ini saingannya. Masuk tuh barang. Sehingga gereja yang bertindak atas nama Kristus itulah yang paling berwenang untuk menentukan kitab mana yang otentik diilhami oleh Roh Kudus dan mana yang tidak. Karena dibimbing oleh Roh Kudus pada gereja Katolik inilah, maka kita percaya bahwa kitab-kitab yang ditentukan oleh gereja adalah sungguh yang ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Luar biasa. Yang ditetapkan oleh gereja sama seperti ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Dahsyat men. Bukti sejarah ini sungguh membuka mata kita bahwa sesungguhnya kitab suci yang kita kenal sekarang ada karena gereja Katolik. Gereja Katolik ya. Jadi yang bukan dari Katolik, mohon maaf, nampaknya Anda kurang asik nih di sini. Ini klaim Katolik luar biasa ya. Yang menetapkan kanon kitab suci dari Katolik, yang menetapkan kanon dari gereja Katolik ya. Jadi dari gereja karismatik gitu kan, dari gereja yang lain-lainnya ya, mohon sadar ya. Ya, kalau yang baca ini Rudi Yohanes, kemudian Luga Hon Tambunan ya, termasuk Hendritan ya, harus tahu diri ya. Oke, jadi kanon kitab suci adalah daftar kitab-kitab yang diinspirasi oleh Roh Kudus loh ya. Diinspirasi oleh Roh Kudus yang membentuk kitab suci yang ditentukan oleh tradisi apostolik gereja Katolik. Dahsyat men, klaimnya dahsyat, pengakuannya. Nah, tapi gimana membuktikannya ya? Ini kan klaim ini ya.
Nah, sekarang kita baca di sini. Ada kelompok orang-orang mengatakan bahwa hanya kitab suci yang menjadi sumber satunya iman Kristen. Namun pendapat ini tidak benar. Dapat dijelaskan bagaimana kita dapat tahu dengan pasti bahwa kitab-kitab tertentu termasuk dalam kitab suci, sedangkan kitab yang lainnya tidak. Betul, sebab kanon kitab suci tidak diketahui, dan kitab suci itu sendiri, dari kitab suci itu sendiri. Di dalam kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak disebutkan bahwa kitab suci ini yang termasuk kitab suci. Betul, itu jadi pertanyaan saya. Yang kitab suci yang lain tidak. Maka secara objektif sesungguhnya dapat kita lihat bahwa berpegang teguh pada kitab suci saja tidak cukup. Oleng. Sahabatku, Oten, ternyata di sini disebutkan bahwa berpegang kitab suci saja tidak cukup. Peran gereja menjadi sangat penting karena gereja lahir terlebih dahulu dari kitab suci. Nah, mantap kan? Gerejanya sudah ada, kitab sucinya belakangan. Iya, keren. Wah. Aduh, luar biasa ya. Gereja Katolik yang didirikan oleh Kristuslah yang menjadi saksi otoritatif yang dapat menentukan apakah kitab-kitab tersebut diilhami oleh Roh Kudus atau tidak. Peran gereja Katolik ini diakui juga oleh pendiri gereja Protestan Martin Luther, yang mengatakan kita diwajibkan untuk bersandar pada gereja Katolik bahwa mereka memiliki sabda Tuhan yang kita terima dari mereka. Jika tidak, kita tidak dapat mengetahui apapun tentang itu. Wah, ini pengakuan dari Martin Luther, pemimpin atau pejuang Protestan. Ya. Nah, yang menarik di sini dinamikanya tentang penetapan kanon di Perjanjian Baru, ya, kanon Perjanjian Baru atau PB. Nah, di sini dituliskan mengenai hal kanon PB Perjanjian Baru, ya. Baik gereja Katolik maupun Protestan setuju bahwa terdapat 27 kitab di dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab pertama PB dituliskan sekitar tahun 50 ya. Yaitu Injil Matius dan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika 1. Dan yang terakhir kitab Wahyu pada tahun 90 sampai 100. Jadi kurang lebih nggak bisa dipastikan ya. Jadi Wahyu juga termasuk kitab yang tidak disepakati, maksudnya tidak dipastikan, karena ada juga yang mengatakan bahwa kitab Wahyu ini misterius juga siapa penulisnya. Ada menetapkan bahwa itu adalah Yohanes saat di pembuangan di Pulau Patmos, tapi ada juga mengatakan bahwa bukan. Jadi mereka juga tidak bulat 100% mengimani bahwa kitab Wahyu adalah ditulis oleh Yohanes. Ya, oke. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sampai diperoleh kitab Perjanjian Baru tersebut jika pada waktu yang sama dituliskan kitab-kitab lain yang mengundang perbedaan pendapat dan kelompok jemaat yang mengenai hal keotentikan kitab tersebut diilhami oleh Roh Kudus. Betul ya, manusia normal pasti mempertanyakan itu. Misalnya ada yang berpendapat bahwa kitab Ibrani, Yudas, Wahyu, dan 2 Petrus itu tidak diilhami oleh Roh Kudus. Sedangkan sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kitab Hermas, Injil Petrus dan Thomas, surat Barnabas dan Clemens adalah tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi mereka sendiri juga ya seperti ini. Ya, jadi bukan kita bingung, tapi mereka juga seperti itu menyikapinya. Gereja yang memahami situasi kebingungan ini, maka pada akhir abad ke-4 dimulailah suatu konsili dan dekrit memutuskan kanon seluruh kitab suci sebagai berikut. Jadi ini diputuskan lewat kanon dan konsili, sahabat. Konsili itu semacam kongres atau muktamar itu ya, seperti itu, pertemuan besar itu ya, melibatkan dari berbagai pihak ya. Jadi untuk menetapkan kitab suci ternyata begini prosesnya. Jadi bukan ditetapkan oleh nabi ya, tetapi ditetapkan oleh konsili ya. Tapi apakah konsili itu juga diklaim bahwa itu semuanya adalah dibimbing oleh Roh Kudus? Ya mungkin juga ya. Kalau tadi kan
yang baba gereja diklaim seperti itu. Nah, berarti yang ini juga mungkin begitu kali ya, perkiraan saya. Pak 1 pada tahun 382 Paus Damasus I didorong oleh Konsili Roma menulis dekret yang menentukan 73 kitab PL dan PB. Oh iya, jadi ini yang didorong. Jadi ditetapkan Sabat tahun 382. Berarti sebelum itu silakan dipikir sendiri ya. Riwah pokoknya. Tahun 393 Konsili Hippo di Afrika Utara menyetujui adanya 73 kitab tersebut dalam kanon kitab suci PL dan PB. Luar biasa ya. Jadi ditetapkan lagi. Artinya kenapa ditetapkan begini? Karena memang terjadi perselisihan pasti. Kalau dari awal sudah disepakati, ngapain pakai konsili dan konsili seterusnya? Dan itu terus yang dibahas. Berarti tidak semuanya bulat untuk menyepakati. Jadi berarti di abad-abad awal sebelum abad keempat mereka masih kebingungan. Ya. Bahkan ya kita tahu sampai hari ini mereka masih bingung menghitung unsur dalam kesatuan Tuhan kan itu ya. Tahun 397 Konsili Karthago di Afrika Utara kembali menyetujui kanon PL dan PB tersebut. Banyak gereja Protestan yang menganggap konsili ini sebagai yang menentukan secara otoritatif kanon perjanjian baru. Ya, sudah 3 kali konsili. Terus tahun 405 Paus Santa Innocentius menuliskan surat kepada uskup Exuperius dan Teulos menetapkan 73 kitab seperti yang disetujui oleh Konsili Hippo. Oke ya. Tahun 415 Konsili kedua kembali meneguhkan ya 73 kitab tersebut ya. Tahun 1441 tahun 1441. Jauh banget. Ya, dari abad keempat menjadi abad ke-14. Iya ya. Ya, tahun 4 aduh kok kerasa geli saya. Tahun 1441 Konsili Ekumenikal di Florence secara resmi mendefinisikan daftar 73 kitab yang sama tersebut dalam kanon kitab suci. Oh, baru abad ke-14 tuh. Kemudian tahun 1546. Wah, baru Konsili Ekumenikal di Trente meneguhkan lagi kanon kitab suci 73 tersebut. Di abad 18 tahun 1869 Konsili di Vatikan kembali meneguhkan daftar kitab yang disebut dalam Konsili Trente. Oh, abad ke-18 sahabat. Ya. Jadi kalau kita baca sejarah, Belanda masuk ke Indonesia itu tahun 1596. 1596. Ini abad ke-18. Luar biasa ya. Saya jadi mikir sesuatu tapi tidak akan saya ungkapkan ya. Biar sahabat mikir sendirilah ya. Oke. Maka kita ketahui bahwa dalam waktu 40 tahun dari 382 sampai 419 diadakan beberapa konsili dan keputusan Bapak Paus tentang kanon kitab suci sampai akhir ke-73 kitab tersebut diterima secara umum oleh gereja pada sekitar tahun 450. Oh, pada abad keempat, pertengahan abad keempat sahabat baru diterima. Ya. Oke, mungkin ini dapat saya bacakan. Saya mengambil langsung ke kesimpulan deh ya, biar kasihan juga Oleng juga mendengarkan ini ya. Dari uraian di atas, kita mengetahui bahwa kitab suci berkaitan erat dengan gereja Katolik. Ya, gereja Katolik ya sahabat, yang bukan Katolik harap memaklumi. Nah, kitab perjanjian lama ditetapkan berdasarkan terjemahan yang diakui oleh gereja Katolik.
Kitab Perjanjian Baru ditulis, diperbanyak, dan dikumpulkan dan dilestarikan oleh gereja Katolik. Dari kanon yang ditetapkan oleh gereja Katolik inilah semua gereja yang lain memperoleh kitab suci. Nah, itu ya. Lugahan Tambunan, yang lain-lain harus paham itu ya. Bahwa di kanon ditetapkan oleh gereja Katolik ini semua gereja yang lain memperoleh kitab suci. Jadi dari Katolik. Jadi jangan ngel-ngelin yang Katolik, karena ternyata mereka lah yang memiliki otoritas yang luar biasa tentang kitab suci yang Anda pegang ya. Namun bukan berarti bahwa otoritas gereja Katolik lah yang menciptakan kitab suci. Tidak dibilang begitu, ternyata nggak mau juga dikatakan punya otoritas menciptakan kitab suci. Sebab Roh Kudus lah yang memberikan inspirasi kepada penulis kitab. Ya betul sih, menciptakan kitab, sebab Roh Kudus lah yang memberikan inspirasi kepada para penulis kitab. Tapi ditetapkan bahwa mereka itu memiliki otoritas, itu kan harus. Aduh, luar biasa, terhibur banget saya baca ini. Yang benar adalah gereja Katolik diberi kuasa ilahi. Gereja Katolik diberi kuasa ilahi, sahabat, oleh Yesus Kristus sendiri untuk secara resmi meneguhkan dan menetapkan secara dogmatis daftar kitab-kitab tersebut sebagai kitab yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Wah, luar biasa. Kita baca ulang, sahabat. Ini menarik banget. Ya, jadi di sini diklaim ya. Ini klaim loh ya. Gereja Katolik diberi kuasa oleh ilahi. Gimana memastikannya gitu ya? Oleh Yesus Kristus sendiri untuk secara resmi meneguhkan dan menentukan secara dogmatis daftar kitab-kitab tersebut sebagai kitab yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Padahal Yesus sendiri di Yohanes 12:49 tadi, bahwa segala perkataanku bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa mengutus aku, dialah memerintahkan aku untuk mengatakannya. Itu ya, kata Yesus tadi ya di Yohanes 12:49. Tapi ini ya seru pokoknya. Penentuan ini tidak mungkin salah. Wah, aduh. Lugahan Tambunan pasti kembang kempis ini. Ya, penentuan ini tidak mungkin salah, sebab gereja dipimpin oleh Roh Kudus yang tidak mungkin salah. Ya, Roh Kudus tidak mungkin salah. Masalahnya adalah memastikan bahwa ini benar-benar dari Roh Kudus, itu yang perlu dipikirkan. Mari bersama kita dengan rendah hati mensyukuri rahmat bimbingan Roh Kudus terhadap gereja Katolik yang olehnya kita memperoleh kitab suci ya. Jadi bersyukurlah saudara-saudara yang non Katolik, karena gereja Katolik lah yang memiliki kemampuan ini sehingga Anda jadinya punya kitab suci. Mari kita tunjukkan ketatan iman kita kepada Kristus yang dengan mempercayai ketentuan dan ketetapan oleh gereja yang didirikannya. Oh, jadi Yesus Kristus mendirikan gereja ya? Gereja mana ya? Iya, saya baru tahu kalau ternyata ada. Ya, mudah-mudahan saya nanti suatu saat menemu ayatan di Bible bahwa ternyata Yesus mendirikan gereja. Setahu saya Yesus nggak pernah mendirikan gereja. Ya, setahu saya ya. Dan di gereja mana Yesus pernah beribadat pada saat itu? Ya, mohon dibantu informasikan ke saya. Tulis di kolom komentar ya kalau tahu bahwa gereja mana yang pernah didirikan oleh Yesus, dan di gereja itu Yesus beribadah mengajari orang Kristen. Nah, seru ini ya. Dan akhirnya mari kita bersama-sama kita belajar lebih tekun membaca dan merenungkan kitab suci yang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gereja Katolik. Oke, luar biasa. Nah, sebagai bagian akhir ya, saya mau menunjukkan ini, sahabat. Ya, tadi kan diklaim oleh Gerson dan pendeta Henry Tan ya, bahwa yang Alkitab adalah satu-satunya kitab yang tertulis, kitab yang berasal dari Allah, diilhami oleh Roh Kudus dan seterusnya. Coba dibaca ini pendahuluan Ibrani. Penulis tidak disebutkan. Tema perjanjian yang lebih baik. Tanggal penulisan sekitar 67 sampai 69 Masehi tidak dapat dipastikan. Latar belakang di sini secara singkat kita baca, tidak diketahui kepada siapa surat yang dialamatkan, sekalipun Roma merupakan kemungkinan judul kitab ini di dalam naskah-naskah Yunani yang tertua hanyalah kepada orang Ibrani, dan seterusnya nggak perlu saya bacakan. Menarik di sini,
penulis tidak disebutkan. Artinya penulis mereka tidak ketahui siapa persisnya penulis kitab Ibrani ini. Siapakah dia? Sungguh misterius di sini disebutkan, tidak disebutkan. Artinya Henry Tan, Gerson, ya, bisa nggak memastikan bahwa tidak dijelaskan siapa sumbernya, dari mana asal usulnya, kok bisa dijadikan kitab suci dan diakui bahwa itu dari Roh Kudus, itu wahyu ilahi. Ya. Ya, saya kira mungkin itu. Nanti kita lanjut lagi di part yang ketiga, masih di bagian perdebatan ini, dan tentu lebih seru lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di part yang ketiga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.